Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulaikan aktivitas kami. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema bulan ini prestasi yang luar biasa dan judul renungan hari ini, Penjelajah Amazon. Ayat inti terdapat dalam kitab Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, seseorang berkata itu tidak bisa dilakukan, jadi Ed Stafford memutuskan untuk melakukannya. Setelah keluar dari militer, Kapten tentara Inggris berusia 34 tahun itu menjadi bosan dengan kehidupan kantor. Jadi ketika seseorang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang pernah berjalan menyusuri sungai Amazon, dia menganggapnya sebagai sebuah tantangan pribadi. Ed memulai perjalanannya pada tanggal 2 April tahun 2008, meninggalkan Samudra Pasifik di Peru Selatan. Teman dan rekan seperjalanan, Luke Collier, terpaksa kembali ke rumahnya setelah 3 bulan berjalan. Melanjutkan perjalanannya, Ed kemudian merekrut Sanchez Rivera, 31 tahun, seorang pekerja kehutanan Peru, dan keduanya melanjutkan perjalanan bersama. Awalnya Stafford menduga bahwa perjalanan hutannya akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikannya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah angan-angan saja. Stafford dan Rivera harus menghadapi piranha, ular anaconda raksasa, pusaran air, arus banjir, hujan tiada henti, nyamuk, dan penyakit. Mereka menghindari buaya caiman sepanjang 5,5 meter dan seringkali kekurangan makanan. Mereka hidup dengan memakan ikan piranha dan jantung palem, dengan sesekali berhenti untuk membeli perbekalan di desa-desa yang ada di sepanjang sungai itu. Tetapi ancaman terbesar yang harus mereka hadapi adalah penduduk asli setempat yang telah dianiaya selama beberapa dekade, sehingga penduduk desa sering tidak percaya dan kemudian melakukan kekerasan. Namun demikian, dalam perjalanan selama 2,5 tahun itu, Stafford tanpa henti berjalan dengan susah payah, berenang, dan memanjat di sepanjang tepi sungai. Seringkali perlu meretas jalannya dengan parang, selangkah demi selangkah. Hanya 1 hari sebelum dia tiba di tujuannya, Stafford ambruk di pinggir jalan. Tubuhnya sangat lelah sehingga dia mengalami ruam di seluruh tubuh. Namun setelah beberapa jam istirahat, dia kembali berdiri meneruskan perjalanannya. 85 km kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 2010, Ed Stafford yang bersemangat berlari ke Samudra Atlantik di pantai Crispin di Brasil Utara. Dia adalah orang pertama yang berjalan di sepanjang sungai Amazon dari Pasifik ke Atlantik. Saudaraku, kadang-kadang
Kehidupan Kristen tampak sulit dan seperti perjalanan yang tidak ada habisnya. Tetapi segala sesuatu adalah mungkin dengan Kristus. Paulus mendorong orang Roma dengan pemikiran ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam kitab Roma 8 ayat 18. Mari maju terus teman-teman, karena perjalanan kita akan segera selesai. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Tolong kami, umat-umat-Mu yang berdosa ini, untuk terus maju melangkah menuju surga yang telah Kau siapkan. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup berkenan kepadamu. Kami percaya perjalanan menuju surga tidak mudah. Tapi kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.